Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuralima Mudrika dari kelas manajemen 242A dengan NIM 24093081100002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Etika Bisnis dalam Manajemen Keuangan dan Akuntansi. Pemikiran dalam manajemen keuangan. Dalam usaha, manajemen keuangan pada intinya adalah praktik pembuatan rencana bisnis untuk kemudian dipastikan pelaksanaannya untuk setiap departemen manajemen keuangan dalam sistemnya menggabungkan beberapa fungsi keuangan termasuk akuntansi, manajemen aset tetap, pendapatan, dan proses pembayaran. Jika komponen-komponen ini berhasil diintegrasikan, perusahaan dapat mencapai visibilitas keuangan dalam memfasilitasi kegiatan sehari-hari. Lingkup manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan bidang ini menugaskan manajer keuangan untuk memproyeksikan banyak uang yang akan dibutuhkan perusahaan untuk mempertahankan arus kas positif. Kemudian yang kedua, penganggaran dalam bidang penganggaran. Kemudian yang ketiga, mengelola dan menilai resiko bidang ini, melihat manajer keuangan sebagai penilai dan pemberi kontrol kompensasi untuk berbagai resiko. Kemudian yang keempat yaitu prosedur manajer keuangan. Dalam bidang ini, menetapkan prosedur terkait cara tim keuangan memproses dan mendistribusikan data keuangan. Itu faktur, pembayaran, 5, dan laporan dengan amat dan akurat. Kemudian, fungsi manajemen keuangan. Yang pertama itu mengontrol dan membuat keputusan. Manajer keuangan memikul tanggung jawab utama untuk membuat keputusan dan mengendalikan keuangan. Kemudian yang kedua yaitu merencanakan keuangan. Pengambilan keputusan juga mencakup perencanaan kegiatan dan sumber daya keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu mengalokasikan sumber daya. Manajer perlu memastikan bahwa semua sumber daya keuangan digunakan dengan cara yang tepat. Kemudian yang keempat yaitu mengelola arus kas. Manajer memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan kas. Yang kemudian kelima yaitu mengakuisisi dan melakukan merger. Sebuah perusahaan dapat mengambil giliran strategis kritis untuk mempertahankan relevansi dan di pasar yang kompetitif. Kemudian yang keenam yaitu penganggaran modal. Penganggaran modal mengacu pada keputusan yang melibatkan investasi dalam saham atau obligasi, antara lain membangun pabrik baru dan membeli peralatan baru. Kemudian tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam manajemen keuangan. Yang pertama yaitu memaksimalkan keuntungan dengan memberi wawasan, melacak likuiditas dan arus kas untuk memastikan bahwa perusahaan punya cukup uang untuk memenuhi kewajiban. Kemudian yang ketiga yaitu memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan negara hingga industri. Yang keempat yaitu mengembangkan skenario keuangan berdasarkan keadaan bisnis sekarang dan prediksi terkait berbagai hasil berdasarkan kemungkinan kondisi pasar di masa depan. Kemudian yang terakhir yaitu interaksi yang efektif dengan investor dan direksi. Kemudian metode pemberian jasa keuangan yaitu metode konvensional, metode digital dan teknologi finansial, metode syariah, dan metode non-bank dan lembaga keuangan mikro. Kemudian hubungan antara akuntansi dan keputusan yang dihasilkan. Akuntansi dan keputusan yang dihasilkan memiliki hubungan yang erat karena akuntansi menyediakan informasi keuangan yang menjadi dasar bagi pengambilan keputusan. Yang pertama itu memberikan informasi keuangan, membantu perencanaan dan penganggaran, menilai kinerja perusahaan, mendukung keputusan investasi, membantu manajemen risiko, dan memastikan kepatuhan regulasi. Kemudian, akuntansi sebagai sistem informasi. Makna akuntansi sebagai sebuah sistem informasi adalah sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, serta pelaporan informasi ekonomi yang menimbulkan kemungkinan akan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh para pengguna informasi keuangan tersebut. Sistem ini terdiri dari beberapa elemen utama yaitu input, proses, output, dan pengguna informasi. Kemudian prinsip-prinsip dasar akuntansi.
Yang pertama yaitu ekonomi entity atau entitas ekonomi. Kemudian berkelanjutan, biaya historis, satuan moneter, periode waktu, akuntansi akrual, pengakuan pendapatan berpasangan konservatif, serta pengungkapan penuh. Kemudian etika bisnis dalam akuntansi manajemen. Etika bisnis dalam akuntansi manajemen sangat penting untuk menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Yang pertama, kejujuran dan transparansi. Kemudian yang kedua, tanggung jawab profesional. Kemudian kerahasiaan. Yang keempat, keadilan dan objektivitas. Kemudian kepatuhan terhadap peraturan serta penghindaraan konflik kepentingan. Kemudian, peran akuntansi profesional untuk kepentingan umum. Akuntansi profesional memiliki peran penting dalam kepentingan umum, terutama dalam menjaga transparansi, aksesibilitas, dan integritas dalam laporan keuangan. Kemudian, konflik kepentingan dalam akuntansi dan pasar akuntansi. Kevin Baher mengidentifikasikan beberapa penyebab konflik di pasar keuangan yang dapat atau tidak dapat diselesaikan melalui pembuatan peraturan saja. Adapun salah satu dari mereka yaitu hubungan keuangan antara kantor akuntan publik dengan klien auditnya. Kemudian kesimpulan dari materi yang saya bawakan adalah manajemen keuangan dan akuntansi adalah dua aspek yang saling berkaitan dalam operasional perusahaan. Manajemen keuangan berfokus pada pengelolaan dana, sedangkan akuntansi bertindak sebagai sistem informasi yang menyediakan data keuangan. Prinsip-prinsip akuntansi dan etika bisnis sangat penting untuk memastikan transparansi dan kepercayaan dalam dunia bisnis. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salahnya, bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.